video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi juga beragam jenisnya. Ada orang yang bekerja untuk orang lain. Ada juga orang yang mendirikan usaha sendiri. Kegiatan tersebut disebut sebagai kegiatan wirausaha. Berikut adalah manfaat keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Manfaat yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia yang beragam jenisnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tempat wirausaha. Tiga, menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Empat, membantu pembangunan nasional dalam bidang perindustrian. Lima, mengurangi pengangguran. Dan yang keenam, meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pemilik dengan warga sekitar. Tanggung jawab pemilik wirausaha. Dalam menjalankan usahanya, seseorang pemilik harus bekerja keras dengan memiliki semangat pantang menyerah. Sikap tersebut dapat mengembangkan sebuah usaha menjadi maju. Selain itu, seorang pemilik juga bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang ia hasilkan. Berikut ini adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik wirausaha. Yang pertama, menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Kedua, memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara jujur. Semakin baik kemasan suatu produk, masyarakat semakin menyukai barang tersebut, dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli. Pada mulanya, kemasan produk hanya digunakan untuk melindungi barang-barang dari pengaruh cuaca. Kini, kemasan sangat berperan penting dalam strategi pemasaran. Berikut beberapa peran penting kemasan produk dalam suatu usaha. Pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Dua, sebagai identitas produk. Tiga, memudahkan penghitungan, pengiriman, dan penyimpanan suatu produk. Sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha menuju kesuksesan. Oleh karena itu, setiap pemilik wirausaha semestinya senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. 2. Senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. 3. Menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. 4. Melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. 6. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut pemilik usaha atau wirausahawan.
Untuk dapat melakukan kegiatan wirausaha, seseorang pemilik usaha membutuhkan sumber daya dan peralatan. Sumber daya dan peralatan wirausaha dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber daya dan peralatan dari dalam negeri dapat dikirim ke luar negeri dengan kegiatan ekspor. Sedangkan sumber daya dan peralatan yang berasal dari luar negeri dapat diperoleh dengan kegiatan impor. Ayo kita perhatikan asal sumber daya dan peralatan dari beberapa kegiatan wirausaha berikut. Kegiatan wirausaha bengkel. Manfaat yang diperoleh yaitu untuk memperbaiki dan merawat kendaraan secara rutin. Sumber daya dan peralatan adalah suku cadang kendaraan bermotor. Asal sumber daya luar negeri. Kemudian, toko kelontong. Manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya, makanan ringan, minuman, sayuran, buah, telur, meja, mesin kasir, dan mesin cetak. Asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Kemudian wirausaha fotokopi. Manfaatnya untuk mempermudah saat menggandakan dokumen. Sumber daya dan peralatan, mesin fotokopi, kertas, dan meja. Asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Contoh kegiatan wirausaha berikutnya yaitu toko mebel. Manfaatnya menyediakan perlengkapan rumah seperti meja, kursi, dan lemari. Sumber daya dan peralatan, kayu, mesin pemotong kayu, pernis, dan cat kayu. Asal sumber daya dari dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, rumah makan. Manfaatnya menyediakan makanan dan minuman. Sumber daya dan peralatan, bahan makanan dan minuman, meja, kursi, alat makan dan minum, mesin kasir, dan mesin cetak. Asal sumber daya dalam negeri dan luar negeri. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Berikut ini adalah komoditas ekspor Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama di bidang pertanian, komoditas ekspornya meliputi buncis, jagung, kedelai. Perkebunan, minyak kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan karet. Perhutanan, rotan, damar. Peternakan, daging kemasan. Perikanan, udang, tuna, cakalang. Pertambangan, minyak bumi mentah, batu bara, emas, perak. Perindustrian, sepatu, tekstil, pupuk, pakaian jadi. Dan di bidang jasa adalah tenaga kerja. Berikut ini adalah komoditas impor Indonesia dari negara anggota ASEAN. Bidang pertanian meliputi beras, gula pasir, biji gandum, kedelai, bawang putih. Perkebunan, jeruk, kelengkeng, durian, buah naga. Perhutanan, kayu lapis. Peternakan, daging sapi. Perikanan, ikan makarel, ikan salmon, kepiting. Pertambangan, aluminium, tembaga, minyak bumi. Perindustrian, suku cadang kendaraan, pipa besi dan baja, mesin industri, dan semen. Jasa, tenaga ahli. Membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Kamu bisa membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Ayo perhatikan contoh di bawah ini untuk membuat laporan tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia. Komoditas ekspor impor Indonesia di lingkup ASEAN. Indonesia secara aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara anggota ASEAN lainnya.
Contoh komoditas ekspor Indonesia antara lain jagung, kopi, rotan, udang, sepatu, dan jasa tenaga kerja. Selain melakukan kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Contoh komoditas impor Indonesia antara lain beras, jeruk, daging, sapi, ikan salmon, suku cadang kendaraan, dan jasa tenaga ahli. Menurutmu, manakah yang merupakan barang impor dari gambar berikut? Ayo ceritakan. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Bagian-bagian poster. Poster adalah salah satu jenis reklame yang berbentuk lembaran berisi informasi atau promosi suatu produk. Poster biasanya ditempel pada dinding atau tempat yang sudah disediakan. Macam-macam poster. Pertama, poster niaga. Poster niaga yaitu poster yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk. Poster ini banyak ditemukan di tempat umum. 2. Poster kegiatan. Poster kegiatan yaitu poster pemberitahuan suatu kegiatan kepada para pembaca untuk mendatangi kegiatan tersebut. Selanjutnya, poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi imbauan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat baik. Salah satu jenis poster adalah poster tentang kegiatan. Poster jenis ini berisi pemberitahuan tentang kegiatan yang diadakan. Misalnya, poster lomba membaca puisi, pertunjukan musik, atau pameran seni rupa. Poster juga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Ayo perhatikan bagian-bagian poster berikut. Pertama, terdapat judul poster pada bagian atas poster. Kedua, di dalam poster tertera nama penyelenggara yang mengadakan pameran. Ketiga, informasi singkat tentang isi pameran. Keempat, waktu dan tempat diselenggarakannya acara pameran. Dan yang kelima, kontak yang dapat dihubungi. Ayo perhatikan contoh kedua poster berikut. Poster pertama adalah poster pameran batik. Sedangkan poster yang kedua yaitu poster pameran gerabah. Dari kedua poster ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Keterangan dari poster pameran batik. 1. Poster pameran batik belum lengkap. 2. Rancangan gambar cukup menarik dan kreatif. 3. Judul dan tulisan poster terlalu kecil sehingga kurang jelas dibaca. 4. Warna tulisan dan warna dasar poster terlalu kontras sehingga kurang menarik. 5. Hanya terdapat waktu pameran, tapi tidak terdapat tempat dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya, kita akan membahas poster pameran gerabah. 1. Poster pameran gerabah sudah lengkap. 2.
rancangan gambar cukup menarik dan kreatif. 3. Tulisan dan judul poster cukup besar dan mudah dibaca. 4. Warna tulisan dan warna dasar terlihat selaras sehingga menarik perhatian. Dan yang kelima, terdapat informasi waktu, tempat, dan nomor telepon kegiatan pameran secara jelas. Ayo perhatikan contoh poster pada gambar. Menurutmu, apakah kelebihan dan kekurangan dari poster ini? Ayo ceritakan. Kriteria poster kegiatan yang baik. Pertama, bahasa mudah dipahami. 2. Tulisan harus jelas. 3. Peletakan judul poster harus tepat. 4. Penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung harus jelas. 5. Pemilihan warna tulisan dan warna dasar poster harus tepat. 6. Gunakan warna tulisan yang mencolok. 7. Gambar untuk melengkapi poster harus terlihat jelas. Dan yang kedelapan, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Jika kamu ingin membuat sebuah poster, buatlah terlebih dahulu rancangan atau sketsa gambar poster. Sebagai contoh, ayo perhatikan rancangan gambar poster ini. Kamu bisa membuat poster karanganmu sendiri.